Halo guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share. And thanks for coming, thanks for watching. Terima kasih sudah gabung di video ini. Nah, menyikapi beberapa pertanyaan dari viewer tentang syarat masuk Australia. Ya, seperti diketahui, memang imigrasi Australia itu sangat-sangat ketat. Selisih sisip dikit kita bakalan kena denda ataupun bisa dideportasi dari Australia saat itu juga. Oke, terkait dengan barang-barang apa saja yang bisa dibawa masuk atau tidak di Australia itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa ada 4 kategori ya. Jadi ada barang yang tidak boleh sama sekali dibawa masuk. Yang kedua adalah barang yang harus dideklar untuk nanti diputuskan bisa masuk atau tidak. Yang ketiga adalah barang tersebut boleh masuk, boleh dibawa, tapi harus dideklar. Dan yang keempat, barang atau benda tersebut bisa masuk dan bisa dibawa ke Australia tanpa dideklar. Nah, pertanyaan yang banyak masuk adalah tentang obat. Nah, sebagai manusia kita nggak bisa lepas dari obat. Sometimes itu obat yang cuma meringankan obat sakit kepala atau herbal atau bahkan obat penyakit kronis yang diresepkan oleh dokter. Nah, banyak sekali yang bertanya apakah bisa dibawa masuk atau tidak. Oke guys, berkaitan dengan membawa obat masuk ke Australia itu bahkan di webpage-nya itu ada penjelasan khusus teman-teman. Jadi kalian bisa buka link di bawah ini. Jadi kalian bisa cek untuk aturan atau regulasi untuk membawa masuk obat ke Australia. Jadi ada beberapa obat yang boleh dibawa masuk, ada yang tidak boleh dibawa masuk sama sekali, dan ada juga obat yang bisa masuk tapi dengan persyaratan tertentu. Oke, untuk aturan yang nomor 1 adalah obat yang kalian bawa itu bersifat pribadi untuk konsumsi pribadi dengan jumlah yang kecil. Jadi kalian tidak bisa membawa obat punya orang lain atau terlebih lagi obat resep atau obat racik ya. Kalau diresepkan oleh dokter itu harus ada resepnya. Jadi resepnya itu dituliskan dalam bahasa Inggris dan ya lebih valid lagi memang ada tanda tangan serta cap rumah sakit ataupun klinik tempat dokter tersebut memberi resep. Terus kalau misalnya obat yang berbungkus itu ya memang harus ada wadahnya agar mudah di-identify atau dikenali oleh mereka ketika ada pengecekan. Yang keempat, kategori dari kuantitas itu kuantitas obat yang kalian bawa itu nggak boleh banyak-banyak alias tidak boleh melebihi supply 3 bulan. Kalau supply di bawah 3 bulan sih masih boleh ya. 3 bulan itu 3 kali 3 90 hari. Berarti kalau maybe 90 tablet, bawah 90 tablet mungkin masih bisa ya. Oke, itu tadi untuk resep yang kimia. Jadi kalau misalnya obatnya nggak banyak dan obatnya tersebut atau bukan obat-obatan terlarang itu boleh kalian bawa masuk. Lalu bagaimana untuk obat-obatan herbal? Beberapa pertanyaan yang masuk juga menanyakan tentang obat-obatan herbal. Nah, untuk obat-obatan herbal ini tertulis akan di-identify, berarti kalian harus mendeklar ya, dideklarkan untuk obat-obatan herbal. Karena apa? Karena petugas akan mengecek atau mengidentify bahan-bahan herbal kalian itu boleh dibawa masuk ke Australia atau tidak, menyalahi aturan atau tidak. Karena untuk syarat-syarat bahan herbal atau herbs itu ada di penjelasan video saya sebelumnya ya, untuk barang-barang yang boleh dibawa masuk atau tidak. Nah, jadi kalau untuk obat-obatan herbalan, bunga-bungaan kayak gitu ya, bunga-bunga kering seperti itu boleh dibawa asalkan dideklar. Karena seperti saya bilang tadi, tugasnya itu harus identify bahannya itu bisa lolos atau tidak. Bukan berarti tidak boleh dibawa ya. Jadi obat-obatannya tadi juga termasuk vitamin, suplemen, dan terapik untuk manusia, juga herbal yang sudah saya sebutkan tadi, plus jenis-jenis teh juga harus dideklar. Jangan khawatir teman-teman, kalau memang mau bawa obat ke Australia itu tetap boleh, tapi yang penting kalian harus declare ya. Tadi penjelasan saya yang saya ambil dari page tga.gov.au, yaitu laman website resmi Australia terkait penjelasan untuk membawa obat masuk ke Australia. Jadi bukan berarti saya tahu segalanya ya teman-teman, karena keputusan ditolak atau
diterimanya itu tergantung pihak imigrasi Australia, tapi yang sudah dijelaskan di laman websitenya itu terteranya seperti itu. Asalkan memenuhi syarat, insya Allah bisa lolos dan tidak ada halangan. Okay, so good luck, have a safe travel, see you on my next video, thanks for watching.